Pada thumbnail video, saya sengaja memunculkan kalimat yang pernah diucapkan Deddy Sitorus, politikus PDIP, dalam salah satu acara Lowers Club. Saya berharap bahwa masih banyak yang ingat tentang diskusi ini. Atau kalau ada yang ingin tahu bisa dicari atau ditelusuri artikelnya dengan judul, Elit PDIP Murka ke Denny Indrayana, pengecut, jangan mulut Anda koar-koar melulu. Salah satu alasan saya menampilkan ini adalah bahwa kami rakyat kecil, sepertinya hanya boleh mendengarkan pernyataan politikus atau siapapun, tanpa bisa bereaksi atau memberikan tanggapan pernyataan politikus seperti Denny Indrayana ini. Deddy Sitorus mewakili perasaan kami rakyat kecil. Salah satu teman saya mengatakan bahwa banyak pernyataan tidak benar dan tidak berdasar dilontarkan politikus, khususnya Denny Indrayana ini. Tanpa malu memberikan pernyataan, atau tepatnya menuduh, tanpa dasar. Teman kami ini menyatakan bahwa, apa yang dikatakan Denny Indrayana ini semuanya bersifat fitnah dan tendensius dan melakukan penggiringan opini. Tetapi kami tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyanggahnya. Pernyataan-pernyataan Denny Indrayana ini hanya bisa kami dengar atau baca dan mengaduk emosi kami tanpa kami bisa membantah atau memberikan pendapat. Ada beberapa teman mencoba mendinginkan emosi teman kami ini. Kamu tidak perlu terbawa emosi, kalau kamu sudah mantap dengan pilihan capresmu, ya abaikan saja pernyataan Denny yang sama sekali tidak berdasar. Saya kira emosi MU itu mewakili rakyat Indonesia. Emosi MU menunjukkan bahwa kamu dan rakyat Indonesia sudah pandai dan cerdas. Tidak bisa diprovokasi atau dialihkan pendapatnya. Kami semua sudah tahu mana yang benar dan mana yang tidak benar. Meskipun pada kenyataannya ada juga yang terprovokasi, sehingga mengatakan bahwa, saya adalah orang yang mengagumi Jokowi, tetapi sekarang saya kecewa, karena Jokowi itu ternyata harus kekuasaan. Itulah yang terjadi, pada tahun politik ini, saling menjatuhkan, saling memfitnah dan sebagainya. Kemudian kelompok kami mencari tahu siapa sih Profesor Denny Indrayana ini. Ada yang bertanya, bagaimana dengan sistem di UGM ini? Seorang guru atau tepatnya guru besar seharusnya tugasnya adalah mengajar. Tetapi dari penelusuran, kami dapatkan informasi bahwa kegiatan Denny Indrayana sepertinya tidak pernah mengajar. Bahkan ada indikasi bahwa Denny Indrayana sekarang berdomisili di Australia. Dari diskusi yang saya baca dari salah satu artikel, Jimli Ashidikie menghimbau agar Denny Indrayana pulang ke Indonesia dan menghadapi persoalan hukumnya. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Ashidikie mengaku sudah memberikan saran dan nasihat kepada Denny Indrayana. Hal ini terkait rumor putusan MK tentang proporsional terbuka menjadi tertutup yang dibocorkan Denny. Saya sudah kasih nasihat Denny Indrayana segera hadapi semua proses hukum, ujar Jimli. Tetapi dijawab oleh Denny bahwa ia tidak akan pulang ke Indonesia, dengan alasan bahwa, karena menganggap proses hukum terhadap dirinya bukan untuk kepentingan keadilan tetapi untuk kepentingan politik saja. Ternyata Denny tidak bertanggung jawab atas segala pernyataan yang kontroversi dan penuh kebohongan itu. Dengan berbagai alasan ia mencoba menghindari proses hukum. Jimli mengatakan, Denny tidak ada niatan untuk kembali ke tanah air untuk menghadapi proses hukum. Sebelumnya Bareskrim Polri masih menangani kasus ex-wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait laporan penyebaran berita bohong terkait putusan MK tentang sistem pemilu. Rupanya selain karena belum ada panggilan resmi, Denny Indrayana juga ngotot tidak mau pulang karena menganggap proses hukum terhadap dirinya bukan untuk kepentingan keadilan tetapi untuk kepentingan politik saja. Pakar Hukum Tata Negara, Denny Indrayana dilaporkan ke Bareskrim Polri pada Rabu, 31 Mei 2023.
Denny dilaporkan setelah menyebut putusan MK terkait sistem pemilu bocor. Laporan teregistrasi dengan nomor liter P B128V 2023 SPKT Bareskrim Polri. Terlapor Denny disebut telah mengunggah tulisan yang diduga mengandung unsur ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan, sara, berita bohong, hoax, penghinaan terhadap penguasa, dan pembocoran rahasia negara. Dugaan tindak pidana itu dilakukan Denny melalui akun Twitter Denny Indrayana dan akun Instagram Denny Indrayana 99. Denny Indrayana dituduh melanggar pasal 45A ayat 2, Yungto pasal 28 ayat 2, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan atau pasal 14 ayat 1 dan ayat 2. Dan pasal 15 Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dan atau pasal 112 KUHP pidana dan atau pasal 112 KUHP dan atau pasal 207 KUHP. Kongres Advokat Indonesia, KAI, memutuskan menonaktifkan Denny sebagai Wakil Presiden KAI 2019 hingga 2024. Namun Denny mengaku bahwa dirinya yang meminta keluar. Ini juga membingungkan, dikeluarkan atau minta keluar. KAI telah mengambil sikap dan memutuskan menonaktifkan sementara yang bersangkutan berdasarkan surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia nomor 09, Skep, DPP KAI 2023 tentang penonaktifan sementara Advokat Profesor Denny Indrayana, SH, liter M. PhD, sebagai Wakil Presiden Kongres Advokat Indonesia masa bakti 2019 hingga 2024, tulis siaran pers Dewan Pimpinan Pusat KAI. Penonaktifan itu terhitung sejak 14 Juli 2023 lalu dan merupakan langkah untuk menjamin proses pemeriksaan pengaduan atas dugaan pelanggaran kode etik. Terus bagaimana dengan laporan ke Bareskrim ini? Sepertinya tidak ada tanggapan dan terkesan ingin dipetieskan. Tidak ada pencekalan, dan dengan bebas pergi ke luar negeri atau menghindar ke Australia. Begitu pula dengan yang melaporkan, sepertinya pelaporan itu hanya basa-basi. Mau ditindaklanjuti Bareskrim atau tidak saya tidak peduli, pokoknya sudah melapor. Sepertinya masalah Denny Indrayana ini timbul karena ada yang memberi panggung kepada Denny Indrayana.